Ratas TV yang tajam, berani, dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Ratas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Kali ini kita akan kembali ke rubrik info kesehatan. Nah, yang menarik pada episode rubrik info kesehatan ini kali ini kita akan membahas soal neonatologi. Nah, nanti di samping saya ini ada dokter cantik dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Saya perkenalkan Dokter Arum. Betul Bu ya? Iya betul. Dokter Arum, gelarnya Dokter Arum spesialis. Dokter Arum Gunarsi, spesialis anak, konsultan neonatologi. Oke, itu lengkapnya pemirsa. Saya nggak hafal, mohon maaf. Ya, pemirsa, kita akan bincang-bincang seputar neonatologi. Nanti Bu Dokter Arum ini akan nanti menjelaskan seperti apa sih neonatologi itu, ya. Kalau nggak salah sih tadi saya cari referensi, neonatologi itu subspesialisasi anak ya. Jadi tentang perawatan bayi baru lahir kalau nggak salah. Nanti Bu Dokter yang menjelaskan. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter sudah berkenan menerima Ratas TV berkunjung di rumah sakit yang nyaman dan asli ini. Bu Dokter, ini pemirsa ingin tahu lebih jauh tentang topik kali ini, yaitu tentang neonatologi ya Dok ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa Ratas TV, ya, baik dari Tangerang Selatan, Pulau Jembatan maupun sekitarnya. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan dari Bu Dokter Arum. Silakan Bu Dokter. Iya, baik, terima kasih. Ya mungkin banyak yang belum kenal dengan neonatologi ya Pak ya. Jadi sebenarnya bukan istilah baru sih, jadi cuman mungkin belum tersebar aja gitu ya. Jadi istilah neonatologi itu bahasa Latin lah ya, jadi artinya neo itu baru, natal tuh lahir, logi itu ilmu ya. Jadi ilmu tentang bayi baru lahir gitu. Jadi kenapa bayi baru lahir ada ilmu tersendiri gitu ya. Ya sebetulnya setiap usia tuh ada perjalanan penyakit yang bisa diderita gitu ya. Orang kan mikirnya kalau bayi baru lahir lucu, gemes gitu ya, nangis kencang, terus netek ke ibunya gitu. Tapi ternyata tidak semua ibu beruntung mendapatkan bayi yang seperti itu. Jadi ada beberapa bayi, nggak banyak sih, hanya mungkin yang kondisinya mungkin perlu perawatan yang berat banget, mungkin cuma 1% dari seluruh kelahiran
kelahiran. Yang ringan-ringan bisa 10% ya. Jadi yang beratnya itu apa? Misalnya bayi lahir tidak langsung menangis, sesak, atau mungkin ada faktor risiko dari ibunya, misalnya ibunya yang tekanan darah tinggi, kemungkinan melahirkan bayi yang prematur, bayi yang berat badan lahirnya kurang, atau memang ada kelainan di bayi sendiri, misalnya bayi ada kelainan bawaan, misalnya kelainan kromosom, kelainan jantung, dan lain-lain banyak. Jadi itulah ilmu yang mempelajari kondisi bayi-bayi yang seperti itu. Jadi intinya bayi baru lahir ya dok ya? Bayi baru lahir yang membutuhkan perawatan. Iya. Gitu. Oke, baik. Ini luar biasa menarik nih, terutama kaum hawa ya, untuk ibu-ibu ya, yang mungkin juga masih mengandung dan akan melahirkan nanti, harus mendengarkan penjelasan dari Bu Dokter Arum nih. Bu Dokter, nah, ini kan RSU Tangsel nih sebagai rumah sakit umum daerah ya. Nah, di sini ada poli neonatologi, ya betul ya dokter? Betul. Nah, mungkin bisa jelaskan untuk pelayanan poli neonatologi di RSU Tangsel ini seperti apa? Baik. Jadi sebetulnya poli neonatologi adalah pengembangan ya, pengembangan yang terbaru dari layanan di Rumah Sakit Tangsel dengan menimbang, karena gini, kita sejak Rumah Sakit Tangsel ini berdiri, Rumah Sakit RSU Kota Tangerang Selatan ini berdiri, kita punya pelayanan yang namanya NICU. NICU itu singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit ya, atau ICU-nya bayi. Gitu. Bayi yang lahir 1 kilo, bayi yang lahir dengan banyak kelainan atau kejang, kuning, sesak, itu dirawatnya di ruang NICU namanya. Nah, setelah perbaikan sehat pulang. Nah, setelah pulang kontrol nih, kan kita harus pantau ya. Pantau setelah pulang ada masalah apa lagi, apakah ada yang namanya sequel. Sequel itu artinya gejala sisa setelah perawatan gitu. Misalnya bayi dengan berat lahir 1 kilo, kemungkinan tumbuh kembangnya bagaimana, itu kita harus follow up. Nah, sebelumnya bayi yang pasca perawatan NICU itu kontrolnya memang ke dokter anak yang ada di sini juga. Cuman pasiennya butuh banyak banget ya. Jadi bayi yang mungkin masih kondisinya lemah harus ngantri bersama-sama dengan anak-anak yang sedang sakit lain gitu. Kasihan gitu. Jadi akhirnya 6 bulan ini kita menyediakan ruangan khusus yang namanya polineonatologi, jadi khusus untuk bayi-bayi yang kontrol pasca rawat atau bayi-bayi yang lain yang mungkin bukan baru dirawat tapi usianya masih kurang dari 1 bulan yang mengalami sakit, kontrol ke sini, ke polineonatologi. Jadi artinya selama 6 bulan ini poli neonatologi dibuka di RSU Tangsel ya, melayani masyarakat. Nah, sudah seberapa banyak ini Bu Dokter yang dilayani di poli neonatologi di RSU Tangsel ini? Mungkin bisa dijelaskan masyarakat mana saja, apakah ada dari Tangsel atau di luar Tangsel gitu kan? Ya mungkin itu kan penting. Jadi masyarakat yang menyaksikan ini nanti juga bisa mendapat informasi gitu kan. Siapa tahu next itu kan ada ibu-ibu ya yang membutuhkan perawatan bayi yang baru lahir, nanti bisa juga kan dilayani di RSU Tangsel ini di poli neonatologi ini. Silakan. Jadi selama ini mungkin karena masih awal ya, jadi masih pasien-pasien kita adalah pasien-pasien di ruang NICU yang pulang kemudian kontrol. Jadi pasien-pasien semua yang pasca perawatan NICU kontrolnya ke sini semua. Ditambah lagi pasien yang lahir di sini, ya lahir tapi sehat gitu ya, tidak perlu perawatan, tetap aja kontrol pertamanya ke sini. Tetap juga ya? Meskipun sehat ya? Sehat, karena kita kalau di sistem kesehatan kan ada namanya kontrol pasca neonatus ya, KN1, KN3, KN7 gitu ya. Jadi 7 hari dilihat apakah ada, biasanya yang sering kuning gitu ya. Jadi kita akan lihat, jadi kontrol ke sini.
beberapa kali juga kita dapat rujukan ya dari puskesmas Ya. yang merujuk kondisi bayi yang misalnya kurang cairan, kemudian dehidrasi gitu. Kita sih menerima semua rujukan ya, karena ya baik dengan BPJS Ya, umum ya. atau asuransi ya kita terima aja. Iya. Ya, Dan ya. alhamdulillah sebagian besar yang dirawat di sini, alhamdulillah bayi-bayi yang boleh itu alhamdulillah sehat dan sembuh ya, Bu Dokter ya. Iya, ya jadi memang istilahnya harapan hidup ya tergantung dari beratnya pasien ya, beratnya bayi ya. Kadang-kadang kalau yang lahir 500 ya agak susah survive-nya gitu 500 gram. Iya, jadi kita kan sesuai dengan kondisinya ya. Kalau memang kita masih bisa merawat, kebetulan kita memang belum punya fasilitas bedah anak dan kardiologi anak. Jadi kalau ada bayi-bayi yang mungkin perlu operasi, kita rujuk sih. Atau kondisi bayi yang ada penyakit jantung bawaan, untuk pemeriksaannya juga kita masih rujuk. Gitu. Nah, ini tadi yang berkunjung untuk meminta perawatan di sini masyarakat Tangsel, ada juga yang di luar Tangsel, Bu? Mungkin di Jakarta banyak. Terus terang kita kalau di Tangerang Selatan sendiri untuk fasilitas NICU kita termasuk paling banyak ya kapasitasnya. Ya kita ada 6 ruang NICU level 3A, kemudian perina level 2B kita ada 11. Ya jadi banyak lumayan. Jadi kadang-kadang sampai kewalahan, kita rujukan banyak banget masuk dari Pandeglang, dari Banten, dari Jakarta, dari Kalideres, dari rumah sakit. Jadi luar biasa. Ya banyak yang kebetulan mohon maaf masih belum bisa kita terima karena ya keterbatasan ruangan ya. Artinya bisa dikatakan dengan kata lain, polineonatologi di RS Tangsel ini sangat laris, Bu. Sangat laris, dan buktinya tadi ada dari Pandeglang, dari Kalideres, Jakarta Barat, dari Jakarta itu kesini. Mereka awalnya ngirimnya kan ke NICU-nya. Dan RS Tangsel di polineonatologi ini bebas ya, boleh menerima rujukan dari mana saja ya, boleh. Tadi kan ada dari Pandeglang. Selama ya kebanyakan kan memang fasilitas yang mereka pakai fasilitas BPJS ya. Kalau BPJS-nya sudah syaratnya udah ada ya kita sih terima-terima aja. Ya, Bu Dokter, ini berarti kan kalau terkait dengan perawatan bayi baru lahir tentu juga kaitannya dengan ibunya kan itu kan. Mungkin Bu Dokter punya tips kepada kaum hawa, ibu-ibu yang terutama ibu yang baru mengandung nih, yang mau melahirkan ini ya, seperti apa untuk jaga bayinya, kesehatan bayi seperti apa ya, supaya ketika nanti mohon maaf terjadi tadi gitu kan perawatan bayi yang boleh yang sifatnya mungkin ada kelainan gitu kan, mungkin bisa diantisipasi mulai sekarang ya. Ya betul sekali. Jadi sebetulnya kami sebagai yang berhubungan dengan bayi baru lahir ini sangat benar-benar tergantung dengan kondisi ibu. Jadi kondisi bayi yang dilahirkan itu benar-benar tergantung dengan kondisi ibu. Ibu yang istilahnya mohon maaf banyak masalah, banyak penyakit, banyak yang harus diperbaiki, yang misalnya tidak normal, itu sedikit atau banyak mempengaruhi kondisi bayi. Misalnya ibu anemi, kurang darah, itu darah yang ke bayinya juga kurang. Ibu infeksi, ya, ibu yang ada kuman, bakteri, itu pasti ke bayi. Gitu. Yang sering kita ada infeksi di bayi karena dari ibunya? Dari ibunya. Ibunya infeksi saluran kencing, ibunya keputihan, ibunya demam dengan infeksi, ibunya demam berdarah, ibunya HIV, hepatitis, itu pengaruh ke bayi. Ya, karena bayinya terkena misalnya risiko dari ibunya tadi, ya bayinya harus kita rawat sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Jadi artinya sangat penting, Bu ya. Jadi kaum ibu ini merawat kesehatan, terutama ibu yang lagi hamil mengandung itu sangat penting, Bu. Iya, karena berpengaruh ke bayi yang dikandungnya. Gitu. Oke. Baik, mungkin ada lagi Bu Dokter yang ingin sampaikan ke pemirsa ya kan mengenai seputar polineonatologi di RS Tangsel ini mungkin barangkali. Ya, jadi memang poli ini mengkhususkan untuk
pemeriksaan atau perawatan bayi-bayi yang kurang dari 1 bulan. Oke. Atau bayi-bayi graduate atau pasca perawatan NICU. Ya. Gitu. Walaupun udah lebih dari 1 bulan, tapi dia lahir dirawat lama di NICU, ya meskipun udah lebih dari 1 bulan kita tetap terima karena itu masih perjalanan dari neonatologinya gitu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian yang mungkin mempunyai putra-putri yang berumur masih kurang dari 1 bulan, yang kemungkinan ada masalah yang ibu bapak khawatirkan, boleh silahkan kita sharing di sini, ya siapa tahu saya bisa membantu. Gitu mungkin. Ya, artinya bisa konsultasi juga ke sini ya, Dok? Iya, betul, konsultasi. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Ya. Baik, pemirsa Ars TV dimanapun Anda berada, Anda khususnya warga Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan sekitarnya, ya kan, kesehatan sangat penting, terutama kesehatan ibu. Karena seperti yang dikatakan Bu Dokter Arum tadi, bahwa kesehatan ibu mempengaruhi juga kesehatan bayi, ya. Nah, betul Bu Dokter ya? Betul sekali. Jadi Anda bebas nanti bisa bertanya-tanya lebih jauh atau konsultasi dengan Dokter Arum di Poli Neonatologi Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan. Dan ini jam layanannya sesuai dengan jam kerja ya, Bu Dokter ya? Betul. Betul ya. Kalau saya sendiri di sini tiap hari ya. Tapi kan saya ada di ruang NICU. Tapi kalau untuk polineonatologinya sendiri kita buka di hari Selasa dan Jumat. Oke. Jam 9 selesai. Ya. Ya, itu tadi informasinya ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu masyarakat, ya kan. Dan ini juga merupakan komitmen dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melayani atau memperhatikan masyarakat, iya kan? Ya, dalam hal ini terutama kaum ibu, ya, untuk menjaga kesehatan bayinya atau anaknya, gitu kan. Kita akan berbincang-bincang lagi di info kesehatan selanjutnya dan topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Arum. Rakas TV yang